Seorang cewek baju merah meminta foto di studio. Setelah selesai pemotretan, si cowok langsung mencetak hasil foto tersebut dan menyuruh si cowok langsung figura saja fotonya dan diantarkan rumah si cewek. Sampai akhirnya, nih cowok sudah kehabisan kesabarannya karena sudah masuk semakin ke dalam hutan. Tapi rumah nih cewek belum juga kelihatan. Nih cowok marah dan memegang tangan si cewek. Tapi tiba-tiba tubuh nih cewek menjadi busuk dan kulitnya mengelupas, mengeluarkan darah dan berbau busuk. Wajah nih cewek menjadi mengerikan. Sambil ketakutan, nih cowok berlari dan keluar dari hutan dan melaporkan ke polisi. Akhirnya diketahui bahwa nih cewek sudah hilang selama beberapa hari. Dan di tempat yang tadi merupakan tempat menemukannya mayat si cewek. Dan setelah kejadian tersebut, akhirnya nih cowok berhenti menjadi tukang foto. Singkat cerita, akhirnya 3 sahabat ini datang lagi ke kolam yang dulu. Dan mereka bermain perahu-perahuan di kolam tersebut. Tiba-tiba, kayu yang mereka gunakan terbalik dan membuat mereka jatuh ke sungai. Akhirnya mereka meminta bantuan warga dan warga pun berdatangan membantu. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya mereka berhasil mengeringkan kolam tersebut dan betapa terkejutnya mereka. Ternyata di dasar kolam ada sebuah peti mati dan mereka tetap tidak menemukan tubuh si anak. Karena penasaran, warga bersama-sama membuka peti mati tersebut dan benar saja dong. Ternyata tubuh si anak ada di dalam peti mati tersebut dengan dipeluk oleh kerangka yang ada di sana. Setelah kejadian itu, akhirnya tidak ada yang berani bermain di sekitar kolam tersebut sampai sekarang. Pada jam makan malam, saat makan malam bersama, tiba-tiba si nenek bangun dengan wajah yang aneh dan langsung menuju ke meja makan tanpa berkata sepatah kata pun. Di pagi harinya, si istri histeris berteriak karena rambutnya tiba-tiba terpotong pendek. Dan lebih heran lagi, si cucu sudah tidak ada di kamarnya. Tiba-tiba, si cucu keluar dari kamar neneknya sambil membawa sebuah foto tua. Tapi yang paling anehnya, bahwa foto wanita yang difoto berambut pendek. Sebelum sempat berpikir macam-macam, tiba-tiba terjadi kebakaran di kamar nenek. Nih wanita langsung keluar membawa anaknya dan si ayah langsung masuk ke kamar nenek untuk menolongnya. Singkat cerita, ternyata rumah ini adalah rumah bekas kebakaran yang menewaskan semua penghuninya. Untung saja mereka tidak menjadi korban selanjutnya. Jadi ceritanya, nih orang setiap hari selalu bermimpi buruk yang sama. Dan dia merasa ada yang tidak beres, sehingga dia memutuskan untuk meminta bantuan ke seorang dukun. Singkat cerita, setelah melakukan beberapa ritual, si dukun melakukan hipnotis dan mencari tahu apa yang sebenarnya yang mengganggu orang ini. Akhirnya, dukun mengetahui cerita di balik mimpi buruk tersebut. Ternyata, mimpi buruk tersebut adalah ulah arwah penasaran, di mana arwah penasaran tersebut adalah seorang yang wajahnya, identitasnya telah dicuri oleh orang lain. Jadi ceritanya, nih orang telah membunuh seseorang dan kemudian dia operasi plastik untuk berubah menjadi orang yang dia bunuh, sehingga semua kekayaannya bisa dia rebut dengan mudah. Tak disangka si dukun bukannya membantu nih orang, tapi si dukun malah menelpon polisi untuk melaporkan kejadian ini. Sehingga nih orang ditangkap polisi dan orang penasaran tadi bisa tenang. Nih cowok selalu bekerja keras karena ingin mendapatkan promosi. Setiap dia mendapat telepon dari istrinya, dia tidak segan-segan membentak istrinya. Di malam hari, akhirnya dia pulang, dan istrinya sudah duduk di meja makan menunggunya. Sang istri memberi semangkuk sup yang menjadi makanan favoritnya. Dengan lahap, dia memakan sup tersebut. Bahkan setelah habis, dia memutuskan untuk menambah lagi supnya. Sang istri hanya duduk di depannya. Dia merasa mungkin si istri masih marah padanya. Setelah membuka panci, dia kaget saat melihat di dalam panci tersebut terdapat potongan tangan manusia.
Dengan gemeteran, dia melihat sekeliling ruangan dan dia melihat ada istrinya yang sudah terbujur kaku dengan tangan yang terpotong. Kaget dan takut dong dia, karena sosok istri yang duduk di depan meja makan tetap ada dan dia mematung. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi?